Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah ekologi lingkungan. Nama saya Ikhwan Nusawa Sadidan dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan lingkungan. Nah, tentunya kita semua sudah tahu ya bahwa satu hal yang abadi di dunia ini itu adalah perubahan. Dan dari sisi ekologi lingkungan, perubahan ini bisa dikatakan sebagai sesuatu perubahan yang terjadi pada semua komponen, baik itu biotik dan juga abiotik yang ada di sekitar kita. Untuk komponen biotik itu adalah benda-benda hidup, contohnya hewan, manusia. Untuk faktor abiotik itu adalah faktor benda-benda yang tidak hidup, misalnya batu, kemudian juga udara, air, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan ini terjadi bisa karena beberapa faktor, baik itu faktor alam ataupun manusia. Nah, untuk faktor alam ya bisa terjadi karena sifat alami dari komponen tersebut, atau misalkan ada sesuatu yang ekstrim seperti bencana alam. Nah, untuk faktor yang berasal dari manusia itu adalah sesuatu yang eh, perubahan yang terjadi karena perbuatan manusia. Dikenal juga dengan istilah antropogenik. Misalnya eh, perubahan dari tata guna lahan dari yang awalnya hutan menjadi perkebunan. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, tentunya kita punya pertanyaan ini ya, berapa sih usia planet Bumi? Kalau kita semua menanyakan usia diri sendiri, pastinya kita bisa menjawabnya karena itu adalah waktu dari mulai kita ada di planet ini sampai dengan sekarang. Tapi untuk usia planet Bumi itu kan berarti sudah ada dari zaman orang tua kita, kakek nenek, sampai nenek moyang, nenek buyut, dan lain sebagainya. Kira-kira berapa usia planet Bumi? Nah, jadi hal ini bisa eh, kita gunakan sebagai untuk melihat betapa sedikitnya waktu kita yang ada di planet ini. Misalnya di sini kita bisa lihat kristal zircon. Jadi ini adalah salah satu mineral atau batu tertua yang ditemukan di Australia. Diperkirakan usianya itu sekitar 4,4 miliar tahun. Nah, kalau mineral ini usianya sekitar 4,4 miliar tahun ya berarti planet Bumi juga sudah ada di waktu tersebut. Kemudian juga ada satu meteorit yang namanya itu Erciyes 002. Jadi ini ditemukan di Gurun Sahara kalau nggak salah di Aljazair pada tahun 2020 dan diperkirakan meteorit ini usianya 4,6 miliar tahun. Nah, lalu tahu dari mana 4,4 miliar tahun, 4,6 miliar tahun, itu diukurnya pakai apa? Nah, ternyata ilmuwan ini, para ilmuwan itu menggunakan penanggalan dari radioaktif. Jadi menggunakan peluruhan unsur uranium menjadi plumbum atau timbal. Nah, jadi dari batu-batu ini ya ada berbagai metode untuk mengukur usianya. Misalkan yang tadi kan yang saya sebutkan itu menggunakan radioaktif, tapi bisa juga ada yang menggunakan karbon dan masing-masing metode itu punya waktu maksimal eh, perkiraan usianya. Nah, untuk yang paling tua, yang miliaran-miliaran tahun itu menggunakan peluruhan radioaktif. Kemudian dari penemuan-penemuan ini, para ilmuwan ini sepakat bahwa usia planet Bumi itu diperkirakan sudah mencapai 4,6 miliar tahun. Ada juga yang 4,5 miliar tahun, kurang lebih seperti itu. Itu yang disepakati oleh para ilmuwan. Nah, kebayangkan untuk saya pribadi saja selama 30 tahun di planet bumi itu perubahannya itu jelas terasa dan terlihat. Mulai dari perubahan yang ada di hutan, kemudian di sungai, atau perubahan cuaca itu terasa sekali dari saat saya masih kecil hingga sekarang. Nah, bayangkan jika planet bumi ini sudah usianya sudah 4,5 miliar tahun, berapa banyak perubahan yang sudah terjadi. Ya, seperti ini ya. Jadi di slide selanjutnya kita akan coba lihat bumi yang ada di masa lalu dan juga bumi yang akan ada di
masa depan, perkiraan para ilmuwan. Nah, saya sedikit menjelaskan dulu. Sebelum kita mengenal konsep 5 benua, Asia, Eropa, Amerika, kemudian Afrika, dan Australia, bumi ini sempat memiliki satu istilah yang disebut Pangea atau super benua. Nah, jadi super benua ini ada selama era akhir Paleozoikum dan juga Mesozoikum atau yang kita kenal dengan era dinosaurus. Jadi ya ini 500 juta tahun yang lalu sebelum eh, terjadi perubahan dari daratannya ya. Ini juga karena ada lempeng-lempeng tektonik di dalam permukaan bumi yang secara alami mereka itu memiliki apa ya, memiliki energi potensial untuk bergerak dan pergerakannya ini memicu perubahan daratan sehingga saat ini termasuk di Indonesia itu banyak pulau-pulau yang terpisah satu dan lainnya. Tapi para ilmuwan memperkirakan bahwa pada masa superbenua, daratan di bumi itu semuanya eh, saling terhubung ke daratannya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu. Ada satu video yang menggambarkan bagaimana bumi ratusan tahun lalu. Jadi ini ratusan juta tahun yang lalu. Jadi video ini dibuat oleh California Academy of Science. Kita coba lihat. 200 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Nah, ini masih era yang Pangaya tadi, super benua. India, Antartika. And Morocco slided up into New York City. The Atlantic Ocean started to open up around that time, beginning in the north. Ya, ini lihat ya, perubahan setiap 1 juta tahun. Nah, ini mulai kebentuk ya, ini benua Afrika, ini Amerika Selatan. Process seems smooth and stately from this perspective, but most of the plates movement takes place in a series of adjustments we call earthquakes. Sometimes linear, sometimes monumental. These events shape the landscape we recognize today. Nah, ini planet yang kita kenal sekarang. Oke, jadi dari video tersebut kan perubahannya itu setiap 1 juta tahun ya, dan 1 juta tahun itu sedikit demi sedikit, dan tentunya dengan rentan usia kita yang mungkin hanya sampai 50 atau 60 tahun saja, ya kita tidak akan sampai mengalami perubahan daratan yang signifikan seperti tadi. Tapi kita sudah melihat juga banyak perubahan-perubahan lebih ke apa ya, makhluk-makhluk yang sudah punah atau hutan-hutan yang telah habis ditebang. Itu perubahan yang pasti kita rasakan, dan semakin ke sini perubahan itu semakin cepat karena jumlah manusianya semakin banyak dan faktor antropogenik yang memicu perubahan lingkungan itu pun semakin banyak. Nah, lalu ada satu video lagi, ini kalau yang tadi video dari zaman dulu hingga zaman sekarang, nah ini kita lihat bumi zaman sekarang hingga ke masa depan. Bagaimana bumi akan terlihat di 250 juta tahun yang akan datang. Ini video dari Tech Insider.
Terlihat kan akan ada pergeseran lagi dari daratan-daratan yang sudah kita kenal saat ini. Jadi terlihat ada potensi bahwa daratan-daratan yang awalnya sudah terpisah seperti Afrika dan Eropa diperkirakan akan bergabung kembali. Sama halnya juga dengan tadi ada sedikit Indonesia itu kepulauan yang ada di Indonesia itu sudah semakin, nah ini ya, sudah semakin menjadi satu. Oke. Nah, untuk yang bagian Amerika dan Amerika Selatan ini tidak terlalu banyak perubahan ya. Tapi ini untuk Asia itu terlihat Asia dan Australia. Nah, lalu eh, Amerika mulai bergabung, ya kurang lebih akan menjadi super super benua lagi atau pangaya lagi. Ya, ini adalah prediksi dari para ilmuwan. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa secara teori bumi itu tidak sama. Jadi walaupun sekarang itu ada yang memperkirakan bahwa setiap hari itu daratan itu bergerak, tapi ukurannya sangat kecil, hanya seperti 0,00 sekian meter saja, jadi 0,000 mungkin ya. Nah, itu adalah yang eh, sudah dipelajari oleh para ilmuwan dan diprediksi ke masa depan nanti. Nah, jadi mungkin itu saja. Jadi sedikit membahas terkait perubahan lingkungan. Jadi sekali lagi perubahan lingkungan itu bukan hanya terjadi pada komponen abiotik saja seperti tanah tadi ya. Faktor biotik pun itu turut berubah. Jenis-jenis hewan, kemudian jenis-jenis tanaman, itu semakin lama itu muncul jenis-jenis baru. Mungkin di era kita hidup, kita akan menemukan beberapa spesies yang beberapa puluh tahun lalu tidak ada. Dan mungkin juga nanti di beberapa puluh tahun yang akan datang, kita akan menemukan spesies-spesies yang sebelumnya tidak ada. Itu semua karena yang namanya makhluk hidup itu beradaptasi, baik caranya hidup, tapi tidak hanya caranya hidup, tapi juga bentuk tubuhnya. Mungkin itu saja sedikit tentang perubahan lingkungan. Mudah-mudahan bisa menjadi ini ya, menjadi pengetahuan baru bagi kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.